Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Yang pertama yaitu pengertian digital advokasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam proses advokasi. Jika pada masa lalu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, seminar, aksi demonstrasi, maupun penyampaian aspirasi secara tatap muka kepada pemerintah, maka saat ini perkembangan internet telah melahirkan bentuk advokasi baru yang dikenal sebagai digital advokasi. Era digital telah mengubah lanskap advokasi melalui pemanfaatan media sosial, petisi daring, dan kampanye digital sebagai alat untuk membangun kesadaran masyarakat dan memperoleh dukungan yang lebih luas. Digital advokasi merupakan suatu strategi advokasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam menyampaikan pesan, mempengaruhi opini publik, membangun dukungan masyarakat, serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Teknologi digital memungkinkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku agribisnis untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih cepat dan lebih luas, dan lebih efisien dibandingkan dengan metode advokasi konvensional. Dalam sektor agribisnis, digital advokasi memiliki peran yang sangat penting karena berbagai persoalan pertanian seringkali membutuhkan perhatian masyarakat luas dan pengambil kebijakan. Permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, kelangkaan pupuk bersubsidi, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, gagal panen akibat bencana alam, hingga ketidakstabilan pasar merupakan isu-isu yang memerlukan komunikasi yang efektif agar dapat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Kemajuan teknologi internet telah menghilangkan batas ruang dan waktu dalam penyampaian informasi. Sebuah informasi mengenai kondisi petani di suatu daerah dapat diketahui masyarakat di berbagai wilayah hanya dalam hitungan menit melalui media sosial. Hal ini menjadikan digital advokasi sebagai salah satu strategi advokasi yang paling efektif pada era modern. Selain itu, digital advokasi juga memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses terhadap media massa untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada publik. Dengan adanya media sosial, setiap individu dapat menjadi penyampai informasi sekaligus penggerak perubahan sosial. Oleh karena itu, kemampuan memanfaatkan media digital menjadi salah satu kompetensi penting dalam pelaksanaan advokasi agribisnis saat ini. Digital advokasi tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga digunakan oleh pemerintah, perguruan tinggi, koperasi, asosiasi petani, pelaku usaha, bahkan masyarakat umum. Pemerintah, misalnya, menggunakan media digital untuk menyosialisasikan kebijakan pertanian, sedangkan kelompok tani memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keluhan mengenai harga komoditas, distribusi pupuk, atau kerusakan infrastruktur pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa media digital telah menjadi ruang komunikasi publik yang sangat strategis dalam mempertemukan berbagai kepentingan. Lebih jauh lagi, digital advokasi juga mendorong terciptanya budaya partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan komentar, menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman, bahkan ikut menggerakkan kampanye sosial. Partisipasi aktif masyarakat tersebut menjadi salah satu kekuatan utama dalam proses advokasi karena semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula peluang suatu isu memperoleh perhatian dari pemerintah maupun media massa. Kecerdasan buatan, analisis data, dan berbagai platform digital akan semakin membantu organisasi dalam memahami perilaku masyarakat, menentukan strategi komunikasi, serta mengevaluasi efektivitas kampanye yang dilakukan. Oleh karena itu, digital advokasi tidak hanya dipandang sebagai tren sesaat, tetapi telah menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi publik yang akan terus berkembang di masa mendatang. Adapun perubahan strategi advokasi pada era digital, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh proses komunikasi masyarakat. Sebelumnya, informasi mengenai isu pertanian lebih banyak disampaikan melalui surat kabar, radio, televisi, maupun
pertemuan tatap muka. Saat ini, penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai platform digital yang mampu menjangkau jutaan pengguna internet dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan tersebut menyebabkan strategi advokasi juga mengalami transformasi. Advokasi tidak lagi hanya bergantung pada demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah, tetapi juga dilakukan melalui kampanye digital yang melibatkan masyarakat luas. Perubahan strategi advokasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang menyebabkan media digital menjadi sarana komunikasi utama masyarakat. Kedua, berkembangnya media sosial yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara dua arah. Yang ketiga, semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses. Dan yang keempat, meningkatnya penggunaan telepon pintar yang membuat masyarakat dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks agribisnis, perubahan strategi advokasi ini memberikan banyak keuntungan. Organisasi petani tidak lagi harus menunggu media massa untuk memberikan permasalahan mereka. Melalui media sosial, organisasi petani dapat secara langsung menyampaikan kondisi yang mereka alami kepada masyarakat. Misalnya, ketika terjadi penurunan harga gabah yang merugikan petani, informasi tersebut dapat segera dipublikasikan melalui media sosial sehingga memperoleh perhatian publik maupun pemerintah. Di sisi lain, perubahan strategi advokasi juga menuntut kemampuan baru dari para pelaku advokasi. Mereka harus mampu membuat konten yang menarik, menyampaikan informasi secara akurat, menggunakan media sosial secara bijaksana, serta memahami karakteristik masing-masing platform digital. Dengan demikian, keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya isu yang diangkat, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola komunikasi digital secara lebih efektif. Transformasi digital juga menyebabkan proses komunikasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Masyarakat dapat secara langsung memberikan tanggapan terhadap suatu kebijakan pemerintah maupun pernyataan pejabat publik. Kondisi ini menciptakan ruang dialog yang lebih luas antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh masukan yang lebih cepat mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih responsif. Meskipun demikian, perubahan strategi advokasi juga menghadirkan tantangan baru. Informasi yang beredar sangat cepat sehingga berita yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang valid, memiliki data pendukung yang jelas, serta tidak mengandung unsur provokasi. Kredibilitas menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi. Perubahan strategi advokasi juga menuntut adanya peningkatan literasi digital bagi seluruh pihak yang terlibat. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan media sosial, tetapi juga mencakup kemampuan yang menyaring informasi, memahami etika komunikasi digital, menjaga keamanan data, dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian, advokasi digital dapat berjalan secara efektif sekaligus bertanggung jawab. Berikutnya, tujuan digital advokasi. Digital advokasi memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat petani. Tujuan pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu pertanian. Banyak permasalahan pertanian yang kurang diketahui oleh masyarakat perkotaan, seperti kesulitan memperoleh pupuk, tingginya biaya produksi, atau dampak perubahan iklim terhadap hasil panen. Melalui digital advokasi, informasi tersebut dapat disampaikan secara lebih luas sehingga masyarakat memahami kondisi yang dihadapi petani. Tujuan kedua adalah membangun opini publik. Opini publik memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan kebijakan. Ketika masyarakat memahami suatu permasalahan dan memberikan dukungan kepada petani, maka pemerintah akan lebih terdorong untuk memberikan perhatian terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, digital advokasi berupaya membangun persepsi positif masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan mudah dipahami. Tujuan ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Digital advokasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian masalah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa memberikan dukungan terhadap petisi daring, membagikan informasi melalui media sosial, mengikuti kampanye digital, maupun berpartisipasi dalam kegiatan edukasi mengenai pertanian. Tujuan keempat adalah memengaruhi pengambil kebijakan. Salah satu sasaran utama advokasi adalah mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan dukungan publik yang luas, pemerintah akan memperoleh tekanan moral untuk memberikan perhatian terhadap isu yang diperjuangkan. Dalam konteks agribisnis,
Digital advokasi dapat digunakan untuk mendorong kebijakan mengenai perlindungan harga hasil pertanian, subsidi pupuk, perlindungan lahan pertanian, maupun peningkatan kesejahteraan petani. Tujuan terakhir adalah memperkuat posisi tawar organisasi petani. Organisasi yang mampu membangun dukungan publik melalui media digital akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses dialog dengan pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa digital advokasi bukan sekadar kegiatan komunikasi, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat kekuatan sosial dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain tujuan tersebut, digital advokasi juga bertujuan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam penyelesaian persoalan agribisnis, keberhasilan seringkali ditentukan oleh kerjasama antar petani, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Melalui media digital, komunikasi antar pihak menjadi lebih mudah sehingga koordinasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Kolaborasi ini penting karena permasalahan pertanian bersifat kompleks dan memerlukan solusi yang melibatkan berbagai pihak. Digital advokasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui berbagai konten edukatif seperti video, infografis, artikel, dan webinar, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai proses produksi pangan, tantangan yang dihadapi petani, serta pentingnya mendukung produk pertanian lokal. Edukasi yang berkelanjutan akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pertanian. Di samping itu, digital advokasi bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara kebijakan publik. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Adapun karakteristik digital advokasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari advokasi konvensional. Karakteristik pertama adalah kecepatan penyebaran informasi. Informasi dapat disampaikan kepada ribuan, bahkan jutaan orang hanya dalam waktu singkat. Kondisi ini memungkinkan isu pertanian memperoleh perhatian masyarakat secara cepat, terutama apabila didukung oleh konten yang menarik dan mudah dibagikan. Karakteristik kedua adalah jangkauan yang luas. Media digital tidak mengenal batas wilayah sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari negara lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi organisasi petani yang ingin memperkenalkan isu lokal kepada publik nasional maupun internasional. Karakteristik ketiga adalah komunikasi dua arah. Berbeda dengan media massa tradisional yang cenderung bersifat satu arah, media digital memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan, komentar, maupun saran secara langsung. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Karakteristik yang keempat adalah biaya yang relatif rendah. Pelaksanaan advokasi melalui media digital tidak memerlukan biaya sebesar penyelenggaraan kegiatan konvensional. Organisasi dapat memanfaatkan media sosial secara gratis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Karakteristik yang kelima adalah mudah diukur keberhasilannya. Pengelola kampanye dapat mengetahui jumlah tayangan, komentar, tanda suka, pembagian konten, maupun jumlah pengunjung status situs web. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan advokasi. Selain 5 karakteristik tersebut, digital advokasi juga memiliki karakteristik berupa fleksibilitas. Kegiatan advokasi dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Sebuah organisasi dapat memperbarui informasi secara berkala sesuai perkembangan isu sehingga komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga. Fleksibilitas ini menjadikan digital advokasi sangat sesuai digunakan dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Karakteristik berikutnya adalah kemudahan kolaborasi. Berbagai pihak dapat bekerja sama dalam satu kampanye digital meskipun berada di lokasi yang berbeda. Organisasi petani, akademisi, jurnalis, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum dapat saling berbagi informasi, menyusun strategi, dan memperkuat pesan advokasi melalui platform digital yang sama. Kolaborasi seperti ini akan meningkatkan efektivitas kampanye dan memperluas jangkauan audiens. Namun demikian, digital advokasi juga memiliki beberapa tantangan, antara lain penyebaran informasi palsu, rendahnya literasi digital masyarakat, algoritma media sosial yang berubah-ubah, serta kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan.
Oleh karena itu, pelaksanaan digital advokasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Organisasi advokasi juga perlu melakukan evaluasi secara berkala agar strategi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Adapun pemanfaatan media sosial dalam digital advokasi. Media sosial merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pelaksanaan digital advokasi pada era modern. Kehadiran media sosial telah mengubah cara individu, organisasi, maupun pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks advokasi agribisnis, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan berbagai isu pertanian kepada masyarakat luas, membangun kesadaran publik, serta mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi sektor pertanian. Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, mengorganisasi aksi, memengaruhi opini publik, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Perkembangan media sosial yang sangat pesat telah menjadikan platform digital sebagai ruang komunikasi yang mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu yang relatif singkat. Informasi yang sebelumnya hanya dapat disampaikan melalui media cetak atau televisi, kini dapat dipublikasikan secara langsung oleh siapapun melalui telepon pintar. Perubahan ini memberikan peluang besar bagi petani, organisasi petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi sektor pertanian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media massa konvensional. Dalam praktiknya, media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan antara organisasi advokasi dengan masyarakat. Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan advokasi itu sendiri. Melalui kolom komentar, fitur diskusi, siaran langsung, maupun forum komunitas, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, bahkan ikut merancang solusi terhadap berbagai persoalan pertanian. Salah satu keunggulan utama media sosial adalah kemampuannya menciptakan komunikasi dua arah, berbeda dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara penyampai informasi dan penerima informasi. Ketika suatu organisasi petani mengunggah informasi mengenai rendahnya harga hasil panen, masyarakat dapat segera memberikan tanggapan, bertanya mengenai kondisi di lapangan, memberikan dukungan moral, maupun membagikan informasi tersebut kepada jaringan mereka. Interaksi semacam ini mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan advokasi. Media sosial juga memungkinkan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk. Pesan advokasi tidak hanya disampaikan melalui lisan, Pesan advokasi tidak hanya disampaikan melalui tulisan, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk foto, video, infografis, animasi, podcast, hingga siaran langsung. Variasi bentuk penyampaian informasi tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, data mengenai penurunan harga gabah akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk grafik atau infografis dibandingkan hanya berupa angka-angka dalam tabel. Demikian pula, kondisi sawah yang mengalami kekeringan akan lebih mudah dipahami apabila ditampilkan melalui dokumentasi video daripada hanya dijelaskan dalam bentuk narasi. Dalam sektor agribisnis, media sosial juga memiliki fungsi sebagai sarana edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai proses produksi pangan. Sebagian besar hanya mengetahui hasil akhir berupa beras, sayuran, buah-buahan, atau produk olahan yang tersedia di pasar tanpa memahami proses panjang yang harus dilalui oleh petani. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai tahapan budidaya tanaman, penggunaan teknologi pertanian, tantangan perubahan iklim, pentingnya menjaga lahan pertanian, hingga peran petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesi petani, sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian.
Selain berfungsi sebagai media edukasi, media sosial juga berperan sebagai alat dokumentasi. Berbagai aktivitas advokasi yang dilakukan organisasi petani dapat didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video sehingga menjadi bukti kegiatan sekaligus arsip organisasi. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, laporan kegiatan, maupun publikasi kepada masyarakat. Di sisi lain, dokumentasi digital juga dapat menjadi bukti apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak petani atau terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Bukti visual seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan sekadar penjelasan tertulis karena mampu menunjukkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Keberhasilan pemanfaatan media sosial dalam advokasi sangat dipengaruhi oleh kualitas konten yang dipublikasikan. Konten yang baik harus memiliki informasi yang akurat, mudah dipahami, relevan dengan kondisi masyarakat, serta mampu menarik perhatian audiens. Konten yang hanya berisi tulisan panjang tanpa visual cenderung kurang diminati, sedangkan konten yang dikombinasikan dengan gambar, video, atau infografis akan lebih mudah memperoleh perhatian masyarakat. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memiliki kemampuan dalam membuat konten kreatif yang tetap berlandaskan pada data dan fakta. Pemanfaatan media sosial juga memerlukan konsistensi dalam penyampaian pesan. Banyak kampanye advokasi yang gagal memperoleh perhatian publik karena hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, kampanye yang dilakukan secara konsisten melalui unggahan rutin, diskusi daring, webinar, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak akan lebih mudah membangun kesadaran masyarakat. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa organisasi benar-benar memiliki komitmen terhadap isu yang diperjuangkan. Dalam praktik advokasi modern, media sosial juga dimanfaatkan untuk membangun jaringan kerjasama. Organisasi petani dapat menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media massa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini memperluas cakupan advokasi karena setiap pihak memiliki sumber daya dan jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, akademisi dapat memberikan data ilmiah yang memperkuat argumen advokasi. Media massa membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah menjadi pihak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan masukan yang disampaikan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan media sosial dalam advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat. Informasi yang tidak diverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi advokasi. Oleh sebab itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses verifikasi dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lain adalah munculnya komentar negatif, ujaran kebencian, maupun serangan siber yang dapat mengganggu jalannya kampanye. Organisasi advokasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola komunikasi digital secara profesional, termasuk menanggapi kritik secara santun, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta menjaga keamanan akun media sosial dari penyalahgunaan. Yang berikutnya yaitu pemberdayaan komunitas petani. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan salah satu pendekatan advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri. Berbeda dengan pendekatan advokasi yang bersifat top-down, di mana kebijakan atau keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah maupun organisasi besar. Grassroots advokasi menekankan bahwa perubahan yang berkelanjutan harus dimulai dari masyarakat yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, masyarakat yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi pertanian, serta berbagai komunitas pedesaan yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Istilah grassroots secara harfiah berarti akar rumput, yang menggambarkan lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat yang berada di tingkat lokal. Dalam praktik advokasi, istilah ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gerakan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melakukan lobby kepada pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam seluruh proses advokasi. Dalam pembangunan pertanian, pendekatan grassroots advokasi menjadi sangat penting karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani. Kebijakan mengenai harga komoditas, distribusi pupuk bersubsidi, pengelolaan irigasi, pelindungan lahan pertanian, maupun akses terhadap pembiayaan akan memengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, petani harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta harapan mereka kepada pemerintah agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Grassroots advokasi tidak hanya bertujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima program dari pemerintah, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Keberhasilan grassroots advokasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi, maka semakin besar peluang keberhasilan advokasi tersebut. Sebaliknya, apabila masyarakat hanya menjadi penerima informasi tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka advokasi akan sulit memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. Dalam era digital, pelaksanaan grassroots advokasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya mobilisasi masyarakat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, musyawarah desa, maupun aksi lapangan, kini proses tersebut dapat diperkuat melalui media digital. Kelompok petani dapat menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform konferensi daring untuk melakukan koordinasi, berbagi informasi, serta menyusun strategi advokasi secara lebih cepat. Dengan demikian, teknologi digital tidak menggantikan peran masyarakat, tetapi justru memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi. Selain itu, adapun tujuan grassroots advokasi. Grassroots advokasi dilaksanakan bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Setiap kegiatan advokasi harus memiliki tujuan yang jelas agar strategi yang digunakan dapat disusun secara efektif dan hasil yang dicapai dapat dievaluasi secara objektif. Tujuan utama grassroots advokasi adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengenali permasalahan yang mereka hadapi, menemukan solusi yang sesuai, serta mengambil tindakan secara mandiri. Dalam sektor agribisnis, pemberdayaan berarti meningkatkan kapasitas petani agar tidak hanya mampu memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mampu memahami hak-haknya sebagai warga negara, mengetahui kebijakan yang berlaku, serta memiliki keberanian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tujuan kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian. Pembangunan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Melalui grassroots advokasi, petani didorong untuk aktif mengikuti musyawarah desa, forum konsultasi publik, rapat kelompok tani, maupun berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pertanian. Partisipasi tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena disusun berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan. Adapun karakteristik digital advokasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari advokasi konvensional. Karakteristik pertama adalah kecepatan penyebaran informasi. Informasi dapat disampaikan kepada ribuan, bahkan jutaan orang hanya dalam waktu singkat. Kondisi ini memungkinkan isu pertanian memperoleh perhatian masyarakat secara cepat, terutama apabila didukung oleh konten yang menarik dan mudah dibagikan. Karakteristik kedua adalah jangkauan yang luas. Media digital tidak mengenal batas wilayah sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari negara lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi organisasi petani yang ingin memperkenalkan isu lokal kepada publik nasional maupun internasional. Karakteristik ketiga adalah komunikasi dua arah. Berbeda dengan media massa tradisional yang cenderung bersifat satu arah, media digital memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan, komentar, maupun saran secara langsung. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Karakteristik yang keempat adalah biaya yang relatif rendah. Pelaksanaan advokasi melalui media digital tidak memerlukan biaya sebesar penyelenggaraan kegiatan konvensional. Organisasi dapat memanfaatkan media sosial secara gratis untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Karakteristik yang kelima adalah mudah diukur keberhasilannya. Pengelola kampanye dapat mengetahui jumlah tayangan, komentar, tanda suka, pembagian konten, maupun jumlah pengunjung status situs web. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan advokasi. Selain 5 karakteristik tersebut, digital advokasi juga memiliki karakteristik berupa fleksibilitas. Kegiatan advokasi dapat dilakukan kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Sebuah organisasi dapat memperbarui informasi secara berkala sesuai perkembangan isu sehingga komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga.
Fleksibilitas ini menjadikan digital advokasi sangat sesuai digunakan dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat. Karakteristik berikutnya adalah kemudahan kolaborasi. Berbagai pihak dapat bekerja sama dalam satu kampanye digital meskipun berada di lokasi yang berbeda. Organisasi petani, akademisi, jurnalis, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum dapat saling berbagi informasi, menyusun strategi, dan memperkuat pesan advokasi melalui platform digital yang sama. Kolaborasi seperti ini akan meningkatkan efektivitas kampanye dan memperluas jangkauan audiens. Namun demikian, digital advokasi juga memiliki beberapa tantangan, antara lain penyebaran informasi palsu, rendahnya literasi digital masyarakat, algoritma media sosial yang berubah-ubah, serta kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pelaksanaan digital advokasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Organisasi advokasi juga perlu melakukan evaluasi secara berkala agar strategi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Adapun pemanfaatan media sosial dalam digital advokasi. Media sosial merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pelaksanaan digital advokasi pada era modern. Kehadiran media sosial telah mengubah cara individu, organisasi, maupun pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks advokasi agribisnis, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan berbagai isu pertanian kepada masyarakat luas, membangun kesadaran publik, serta mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi sektor pertanian. Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, mengorganisasi aksi, memengaruhi opini publik, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Perkembangan media sosial yang sangat pesat telah menjadikan platform digital sebagai ruang komunikasi yang mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu yang relatif singkat. Informasi yang sebelumnya hanya dapat disampaikan melalui media cetak atau televisi, kini dapat dipublikasikan secara langsung oleh siapapun melalui telepon pintar. Perubahan ini memberikan peluang besar bagi petani, organisasi petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai kondisi sektor pertanian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media massa konvensional. Dalam praktiknya, media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan antara organisasi advokasi dengan masyarakat. Hubungan tersebut dibangun melalui komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan advokasi itu sendiri. Melalui kolom komentar, fitur diskusi, siaran langsung, maupun forum komunitas, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, bahkan ikut merancang solusi terhadap berbagai persoalan pertanian. Salah satu keunggulan utama media sosial adalah kemampuannya menciptakan komunikasi dua arah, berbeda dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara penyampai informasi dan penerima informasi. Ketika suatu organisasi petani mengunggah informasi mengenai rendahnya harga hasil panen, masyarakat dapat segera memberikan tanggapan, bertanya mengenai kondisi di lapangan, memberikan dukungan moral, maupun membagikan informasi tersebut kepada jaringan mereka. Interaksi semacam ini mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan advokasi. Media sosial juga memungkinkan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk. Pesan advokasi tidak hanya disampaikan melalui lisan, Pesan advokasi tidak hanya disampaikan melalui tulisan, tetapi juga dapat dikemas dalam bentuk foto, video, infografis, animasi, podcast, hingga siaran langsung. Variasi bentuk penyampaian informasi tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, data mengenai penurunan harga gabah akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk grafik atau infografis dibandingkan hanya berupa angka-angka dalam tabel. Demikian pula, kondisi sawah yang mengalami kekeringan akan lebih mudah dipahami apabila ditampilkan melalui dokumentasi video daripada hanya dijelaskan dalam bentuk narasi. Dalam sektor agribisnis, media sosial juga memiliki fungsi sebagai sarana edukasi masyarakat. Banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai proses produksi pangan. Sebagian besar hanya mengetahui hasil akhir berupa beras, sayuran, buah-buahan, atau produk olahan yang tersedia di pasar tanpa memahami proses panjang yang harus dilalui oleh petani. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai tahapan budidaya tanaman, penggunaan teknologi pertanian, tantangan perubahan iklim, pentingnya menjaga lahan pertanian, hingga peran petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesi petani, sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Selain berfungsi sebagai media edukasi, media sosial juga berperan sebagai alat dokumentasi. Berbagai aktivitas advokasi yang dilakukan organisasi petani dapat didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video, sehingga menjadi bukti kegiatan sekaligus arsip organisasi. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, laporan kegiatan, maupun publikasi kepada masyarakat. Di sisi lain, dokumentasi digital juga dapat menjadi bukti apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak petani atau terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Bukti visual seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan sekadar penjelasan tertulis karena mampu menunjukkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Keberhasilan pemanfaatan media sosial dalam advokasi sangat dipengaruhi oleh kualitas konten yang dipublikasikan. Konten yang baik harus memiliki informasi yang akurat, mudah dipahami, relevan dengan kondisi masyarakat, serta mampu menarik perhatian audiens. Konten yang hanya berisi tulisan panjang tanpa visual cenderung kurang diminati, sedangkan konten yang dikombinasikan dengan gambar, video, atau infografis akan lebih mudah memperoleh perhatian masyarakat. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu memiliki kemampuan dalam membuat konten kreatif yang tetap berlandaskan pada data dan fakta. Pemanfaatan media sosial juga memerlukan konsistensi dalam penyampaian pesan. Banyak kampanye advokasi yang gagal memperoleh perhatian publik karena hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, kampanye yang dilakukan secara konsisten melalui unggahan rutin, diskusi daring, webinar, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak akan lebih mudah membangun kesadaran masyarakat. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa organisasi benar-benar memiliki komitmen terhadap isu yang diperjuangkan. Dalam praktik advokasi modern, media sosial juga dimanfaatkan untuk membangun jaringan kerjasama. Organisasi petani dapat menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media massa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Kolaborasi ini memperluas cakupan advokasi karena setiap pihak memiliki sumber daya dan jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, akademisi dapat memberikan data ilmiah yang memperkuat argumen advokasi. Media massa membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah menjadi pihak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan masukan yang disampaikan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan media sosial dalam advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat. Informasi yang tidak diverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi advokasi. Oleh sebab itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses verifikasi dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lain adalah munculnya komentar negatif, ujaran kebencian, maupun serangan siber yang dapat mengganggu jalannya kampanye. Organisasi advokasi harus memiliki kemampuan dalam mengelola komunikasi digital secara profesional, termasuk menanggapi kritik secara santun, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta menjaga keamanan akun media sosial dari penyalahgunaan. Yang berikutnya yaitu pemberdayaan komunitas petani. Grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan salah satu pendekatan advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri. Berbeda dengan pendekatan advokasi yang bersifat top-down, di mana kebijakan atau keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah maupun organisasi besar. Grassroots advokasi menekankan bahwa perubahan yang berkelanjutan harus dimulai dari masyarakat yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, masyarakat yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi pertanian, serta berbagai komunitas pedesaan yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Istilah grassroots secara harfiah berarti akar rumput dan menggambarkan lapisan masyarakat paling bawah atau masyarakat yang berada di tingkat lokal. Dalam praktik advokasi, istilah ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif.
Oleh karena itu, keberhasilan suatu gerakan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melakukan lobby kepada pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam seluruh proses advokasi. Dalam pembangunan pertanian, pendekatan grassroots advokasi menjadi sangat penting karena sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani. Kebijakan mengenai harga komoditas, distribusi pupuk bersubsidi, pengelolaan irigasi, perlindungan lahan pertanian, maupun akses terhadap pembiayaan akan memengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, petani harus diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, serta harapan mereka kepada pemerintah agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Grassroots advokasi tidak hanya bertujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri. Masyarakat tidak diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima program dari pemerintah, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. Pendekatan seperti ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Keberhasilan grassroots advokasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, melaksanakan kegiatan, serta melakukan evaluasi, maka semakin besar peluang keberhasilan advokasi tersebut. Sebaliknya, apabila masyarakat hanya menjadi penerima informasi tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka advokasi akan sulit memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. Dalam era digital, pelaksanaan grassroots advokasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya mobilisasi masyarakat dilakukan melalui pertemuan tatap muka, musyawarah desa, maupun aksi lapangan, kini proses tersebut dapat diperkuat melalui media digital. Kelompok petani dapat menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform konferensi daring untuk melakukan koordinasi, berbagi informasi, serta menyusun strategi advokasi secara lebih cepat. Dengan demikian, teknologi digital tidak menggantikan peran masyarakat, tetapi justru memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi. Selain itu, adapun tujuan grassroots advokasi. Grassroots advokasi dilaksanakan bukan sekadar untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Setiap kegiatan advokasi harus memiliki tujuan yang jelas agar strategi yang digunakan dapat disusun secara efektif dan hasil yang dicapai dapat dievaluasi secara objektif. Tujuan utama grassroots advokasi adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu mengenali permasalahan yang mereka hadapi, menemukan solusi yang sesuai, serta mengambil tindakan secara mandiri. Dalam sektor agribisnis, pemberdayaan berarti meningkatkan kapasitas petani agar tidak hanya mampu memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mampu memahami hak-haknya sebagai warga negara, mengetahui kebijakan yang berlaku, serta memiliki keberanian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tujuan kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian. Pembangunan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Melalui grassroots advokasi, petani didorong untuk aktif mengikuti musyawarah desa, forum konsultasi publik, rapat kelompok tani, maupun berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pertanian. Partisipasi tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena disusun berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan. Itu media relation dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, pengertian media relation dalam advokasi agribisnis. Media relation atau hubungan dengan media merupakan salah satu strategi komunikasi yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi modern. Dalam konteks advokasi agribisnis, media relation adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membangun hubungan yang baik, profesional, dan berkelanjutan dengan berbagai media massa agar isu-isu pertanian memperoleh perhatian masyarakat dan pengambil kebijakan. Media yang dimaksud mencakup media cetak, media elektronik,
media daring, hingga media berbasis digital yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi antara organisasi advokasi dengan media massa. Pada masa lalu, hubungan dengan media lebih banyak dilakukan melalui surat resmi, konferensi pers, atau pertemuan tatap muka. Saat ini, komunikasi dapat berlangsung melalui surat elektronik, media sosial, aplikasi perpesanan, maupun konferensi daring. Meskipun saluran komunikasi berubah, prinsip dasar media relation tetap sama, yaitu membangun hubungan saling percaya antara organisasi advokasi dan insan media. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, media bukan sekedar sarana penyebaran informasi. Media merupakan mitra strategis yang mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat, organisasi advokasi, dan pemerintah. Media relation menjadi penting karena organisasi advokasi tidak selalu memiliki kemampuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Sebaliknya, media memiliki jaringan distribusi informasi yang sangat luas. Melalui pemberitaan yang objektif dan akurat, isu yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat lokal dapat berkembang menjadi perhatian publik secara nasional. Dengan demikian, media memiliki peran sebagai penghubung antara realitas yang terjadi di lapangan dengan ruang pengambilan kebijakan. Media memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses advokasi karena berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Peran pertama media adalah meningkatkan kesadaran publik. Banyak persoalan pertanian tidak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya terjadi di wilayah tertentu. Misalnya, kegagalan panen akibat banjir, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, atau penurunan harga komoditas pertanian seringkali hanya diketahui oleh petani di daerah tersebut. Ketika media memberitakan persoalan tersebut secara luas, masyarakat akan memahami bahwa isu tersebut bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Peran yang kedua adalah membentuk opini publik. Cara media menyajikan informasi sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami suatu persoalan. Pemberitaan yang didukung data, menghadirkan berbagai sudut pandang, dan memberikan ruang bagi suara petani akan membantu masyarakat memahami kompleksitas persoalan agribisnis. Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu menyediakan data dan narasumber yang kredibel agar pemberitaan tetap akurat. Peran ketiga adalah memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan. Dalam sistem demokrasi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk respon persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ketika media secara konsisten memberikan suatu isu pertanian, perhatian publik akan meningkat dan pemerintah akan terdorong untuk memberikan tanggapan maupun mengambil langkah penyelesaian. Dalam banyak kasus, liputan media menjadi pemicu dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Peran berikutnya adalah meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Organisasi yang sering menjadi narasumber media karena memiliki data yang kuat, analisis yang baik, dan sikap profesional akan memperoleh kepercayaan lebih besar dari masyarakat. Kredibilitas tersebut sangat penting karena advokasi tidak hanya bergantung pada besarnya dukungan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi yang memperjuangkan suatu isu. Media juga berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat. Berita, artikel, wawancara, dan liputan khusus mengenai pertanian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian, kesejahteraan petani, hingga penerapan teknologi modern dalam sektor agribisnis. Edukasi yang dilakukan secara terus-menerus akan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap pembangunan pertanian. Berikutnya, mengembangkan pesan dalam advokasi agribisnis. Pesan merupakan inti dari seluruh kegiatan komunikasi dalam advokasi. Sebaik apapun strategi yang disusun, seluas apapun jaringan media yang dimiliki, dan sebesar apapun sumber daya organisasi, seluruh upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila pesan yang disampaikan tidak mampu dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan pesan merupakan tahapan yang sangat penting dalam media relation.
Dalam advokasi agribisnis, pesan adalah informasi utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat, media, maupun pengambil kebijakan mengenai suatu isu pertanian. Pesan tersebut harus mampu menjelaskan permasalahan yang terjadi, dampak yang ditimbulkan, alasan mengapa masyarakat perlu memberikan perhatian, serta tindakan apa yang diharapkan dari berbagai pihak. Dengan kata lain, pesan bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi merupakan alat komunikasi yang dirancang untuk membangun pemahaman, memengaruhi sikap, dan mendorong tindakan. Berikutnya yaitu studi kasus digital advokasi dan grassroots advokasi dalam agribisnis, yang dimana judulnya itu advokasi petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia. Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi bukan merupakan persoalan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah terjadi selama beberapa tahun dan berulang di berbagai daerah di Indonesia. Setiap musim tanam, banyak petani melaporkan bahwa pupuk bersubsidi, terutama pupuk urea dan NPK, sulit diperoleh di kios resmi meskipun mereka telah terdaftar sebagai penerima subsidi melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani. Di sejumlah wilayah, petani harus menunggu dalam waktu yang cukup lama hingga pupuk tersedia kembali. Tidak sedikit pula petani yang terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi agar kegiatan budidaya tetap dapat berjalan. Perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi menyebabkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal, kondisi ini menjadi beban ekonomi yang cukup berat karena keuntungan usaha tani menjadi semakin kecil. Selain keterbatasan stok pupuk, berbagai kendala administratif juga menjadi penyebab munculnya permasalahan. Sebagian petani tidak dapat memperoleh pupuk bersubsidi karena data mereka belum masuk atau belum diperbarui dalam sistem ERDKK. Akibatnya, meskipun benar-benar berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan garapan, mereka tidak memenuhi persyaratan administratif untuk membeli pupuk bersubsidi. Permasalahan ini kemudian menjadi salah satu isu utama yang banyak disampaikan dalam berbagai forum dialog antara petani dan pemerintah. Situasi tersebut semakin diperparah oleh meningkatnya harga pupuk non-subsidi di pasaran. Ketika permintaan pupuk meningkat sementara pasokan pupuk bersubsidi terbatas, banyak petani tidak memiliki pilihan selain membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal. Kenaikan biaya produksi ini berdampak langsung pada pendapatan petani, terutama bagi petani padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya yang memiliki margin keuntungan relatif kecil. Permasalahan kelangkaan pupuk kemudian berkembang menjadi isu publik yang memperoleh perhatian luas. Berbagai organisasi petani, gabungan kelompok tani, pemerintah daerah, akademisi, serta media massa mulai membahas persoalan tersebut. Berita mengenai antrean panjang petani di kios pupuk, keterlambatan distribusi, hingga kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi banyak diberitakan oleh media nasional maupun media lokal. Pemberitaan tersebut membuat masyarakat semakin memahami bahwa persoalan pupuk bukan hanya dialami oleh satu daerah, tetapi menjadi tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Adapun bentuk advokasi yang dilakukan petani menghadapi kondisi tersebut, petani tidak hanya menunggu penyelesaian dari pemerintah, tetapi juga melakukan berbagai bentuk advokasi untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Advokasi dilakukan melalui pendekatan grassroots advokasi maupun digital advokasi, sehingga suara petani dapat menjangkau pengambil kebijakan serta masyarakat luas. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di tingkat kelompok tani. Pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi jumlah petani yang terdampak, menghitung kebutuhan pupuk pada musim tanam, serta mendokumentasikan berbagai kendala yang dialami di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi yang efektif harus diawali dengan pengumpulan data yang akurat, bukan hanya berdasarkan keluhan atau persepsi. Selanjutnya, gabungan kelompok tani bersama organisasi petani menyampaikan aspirasi kepada Dinas Pertanian, pemerintah daerah, DPRD, hingga Kementerian Pertanian. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui audiensi, surat resmi, forum konsultasi publik, maupun rapat koordinasi. Dalam forum tersebut, petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data mengenai kebutuhan pupuk, jumlah petani terdampak, serta dampak ekonomi yang mereka alami.
Penyampaian aspirasi yang didukung bukti lapangan membuat tuntutan petani memiliki dasar yang lebih kuat. Selain advokasi secara langsung, petani juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarluaskan informasi. Foto dan video mengenai antrean pupuk, kondisi lahan yang belum dipupuk, serta testimoni petani diunggah melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Unggahan tersebut kemudian memperoleh perhatian masyarakat dan menjadi bahan pemberitaan media massa. Pemanfaatan media sosial menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat memperkuat suara masyarakat akar rumput sehingga isu lokal berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Di sisi lain, organisasi petani juga membangun hubungan dengan media melalui pemberian informasi kepada wartawan, penyampaian siaran pers, dan wawancara mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Liputan media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk memberikan respon terhadap permasalahan yang berkembang. Melalui media relation yang baik, informasi mengenai kelangkaan pupuk dapat disampaikan secara lebih objektif dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi, memperbaiki mekanisme pendataan penerimaan melalui ERDKK, meningkatkan pengawasan distribusi pupuk, serta melakukan penyesuaian kebijakan alokasi pupuk di beberapa daerah. Meskipun berbagai tantangan masih tetap ada, proses advokasi yang dilakukan oleh petani menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didukung data yang kuat, pemanfaatan media digital, dan hubungan yang baik dengan media massa mampu meningkatkan perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi sektor pertanian. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan contoh nyata bagaimana digital advokasi diterapkan dalam sektor agribisnis. Digital advokasi merupakan upaya memperjuangkan suatu isu dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media komunikasi, penyebaran informasi, dan mobilisasi dukungan masyarakat. Dalam kasus ini, media digital menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai kondisi yang dihadapi petani, sehingga isu tersebut tidak hanya diketahui oleh masyarakat lokal, tetapi juga menjadi perhatian publik secara nasional. Salah satu bentuk digital advokasi yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial oleh petani, kelompok tani, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Berbagai unggahan berupa foto, video, dan testimoni mengenai kelangkaan pupuk memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, serta antrean panjang di kios pupuk, keterlambatan distribusi, dan kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi. Konten-konten tersebut kemudian dibagikan secara luas melalui Facebook, Instagram, TikTok, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan yang sedang terjadi. Selain media sosial, berbagai portal berita daring juga berperan penting dalam memperluas jangkauan informasi. Berita mengenai kelangkaan pupuk diterbitkan oleh media lokal maupun nasional sehingga mampu menarik perhatian pemerintah, akademisi, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Publikasi yang dilakukan media tidak hanya menyampaikan fakta mengenai kelangkaan pupuk, tetapi juga menghadirkan pendapat petani, pemerintah, dan para ahli sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar permasalahan tersebut. Digital advokasi dalam kasus ini juga terlihat dari penggunaan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram sebagai sarana koordinasi antar petani. Melalui grup komunikasi tersebut, petani saling bertukar informasi mengenai ketersediaan pupuk di berbagai kios, jadwal distribusi, maupun perkembangan kebijakan pertanian. Komunikasi yang cepat membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menyampaikan aspirasi secara kolektif. Keberhasilan digital advokasi pada kasus ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memperkuat posisi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus disertai dengan penyampaian informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Selain memanfaatkan teknologi digital, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi juga memperlihatkan penerapan grassroots advokasi yang sangat kuat. Grassroots advokasi merupakan proses advokasi yang berawal dari masyarakat yang mengalami permasalahan secara langsung. Dalam kasus ini, petani menjadi aktor utama yang mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan data, menyampaikan aspirasi, serta mendorong perubahan kebijakan.
Langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di tingkat kelompok tani untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Melalui forum tersebut, petani bersama-sama mengidentifikasi penyebab kelangkaan pupuk, menghitung kebutuhan pupuk pada musim tanam, serta menyusun data mengenai jumlah petani yang terdampak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak dilakukan berdasarkan asumsi semata, tetapi didukung oleh informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat. Selanjutnya, organisasi petani dan Gepoktan menghimpun seluruh informasi tersebut menjadi laporan yang lebih sistematis. Laporan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah, Dinas Pertanian, DPRD, maupun Kementerian Pertanian melalui audiensi dan forum konsultasi publik. Dalam proses tersebut, petani berperan aktif sebagai penyampai aspirasi sekaligus pemberi masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi. Grassroots advokasi pada kasus ini juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penyelesaian masalah. Petani tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga terus memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah, melaporkan apabila masih terjadi kendala di lapangan, serta memberikan masukan terhadap sistem distribusi pupuk yang sedang diperbaiki. Keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan merupakan salah satu ciri utama grassroots advokasi yang efektif. Kasus ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan akan lebih mudah dicapai apabila masyarakat memiliki organisasi yang kuat, komunikasi yang baik, serta kemampuan menyampaikan aspirasi secara kolektif. Organisasi petani berfungsi sebagai wadah yang menyatukan suara masyarakat, sehingga tuntutan yang disampaikan memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Media relation merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan advokasi dalam kasus kelangkaan pupuk bersubsidi. Hubungan yang baik antara organisasi petani dan media massa memungkinkan informasi mengenai kondisi di lapangan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Organisasi petani secara aktif memberikan informasi kepada wartawan melalui wawancara, siaran pers maupun kunjungan media ke lokasi terdampak. Dengan memperoleh informasi langsung dari sumber utama, media dapat menyusun pemberitaan yang lebih akurat, berimbang, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kehadiran media di lapangan juga membantu memperlihatkan realitas yang dihadapi petani, sehingga masyarakat dapat memahami besarnya dampak kelangkaan pupuk terhadap kegiatan pertanian. Pemberitaan yang dilakukan media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Semakin sering isu kelangkaan pupuk diberitakan, semakin tinggi pula perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Hubungan yang baik dengan media juga meningkatkan kredibilitas organisasi petani. Ketika organisasi mampu menyediakan data yang akurat, narasumber yang kompeten, serta komunikasi yang terbuka, media akan lebih percaya untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai sumber informasi utama dalam pemberitaan mengenai sektor pertanian. Dengan demikian, media relation dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara petani, masyarakat, dan pemerintah. Kolaborasi yang baik antara organisasi advokasi dan media massa menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi petani. Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan di sektor agribisnis memerlukan kolaborasi antara masyarakat, organisasi petani, media massa, dan pemerintah. Tidak ada satu pihak yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara sendiri-sendiri. Keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri, mengumpulkan data yang akurat, membangun komunikasi yang efektif, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana penyebaran informasi. Dari perspektif digital advokasi, penggunaan media sosial, portal berita, dan aplikasi komunikasi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperluas dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. Dari perspektif grassroots advokasi, partisipasi aktif petani dalam mengidentifikasi masalah, menyusun data, dan menyampaikan aspirasi menjadi fondasi utama gerakan advokasi. Sementara itu, dari perspektif media relation, hubungan yang baik dengan media massa membantu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan mendorong pemerintah memberikan respon terhadap tuntutan masyarakat. Studi kasus ini memberikan pelajaran bahwa advokasi yang efektif harus dilakukan secara terpadu melalui kombinasi antara organisasi masyarakat yang kuat, komunikasi yang berbasis data, pemanfaatan teknologi digital, serta hubungan yang profesional dengan media. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya perubahan kebijakan, tetapi juga memperkuat posisi petani sebagai aktor utama dalam pembangunan agribisnis yang berkelanjutan.